Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan diskon sampai 5 juta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melakukan info seputar otomotif. Hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Daihatsu, dan tepatnya kembali lagi kita berada di Astra Daihatsu dan Mogot ya. Dan kali ini kita juga ditemani Mas Jajang yang sudah sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat Mas Jajang barangkali ada yang belum kenal, dan barangkali ada yang pengen tahu juga promo-promo di Daihatsu Astra dan Mogot ini. Boleh sapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo sahabat Daihatsu, ketemu lagi bersama saya Jajang, sales marketing dari PT Astra International Daihatsu cabang Dan Mogot, Jakarta Barat. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Daihatsu baru, bisa hubungi Jajang di nomor 0822 3424 7770. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang di alamat showroom kami, yaitu di Jalan Raya Dan Mogot nomor 20 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tepatnya di samping pom bensin Sumur Bor. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang berencana untuk membeli mobil Daihatsu baru, tentunya Jajang memiliki promo-promo menarik nih buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang berencana untuk membeli mobil Daihatsu baik secara cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon spesial, diskon terbaik, dan bisa nego sampai deal. Yang kedua, kita memiliki DP ringan, yaitu mulai dari 10%. Contohnya mobil yang ada di samping kita ini, untuk all new Daihatsu Terios ini DP mulai dari 13 jutaan saja. Lalu ada Ayla dan Sigra DP mulai 6 jutaan saja. All new Xenia DP mulai 15 jutaan saja. Ada Rocky DP mulai dari 10 jutaan saja. Dan Daihatsu Grand Max Pickup DP mulai dari 10 jutaan saja. Nah, yang ketiga, kami memiliki program angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja. Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu baru. Bahkan untuk karyawan Astra Group, kita memiliki program angsuran spesial, di mana angsuran mulai dari 1,5 jutaan saja. Yang keempat, kita memiliki program bunga 0%, yaitu untuk pembelian secara kredit dengan tenor maksimal selama 1 tahun. Dan kita juga memiliki rate spesial untuk kredit dengan tenor 2 tahun sampai 5 tahun. Bahkan kita bisa program kredit hingga 8 tahun. Yang kelima, kita tentunya memiliki program tukar tambah. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya menjadi mobil Daihatsu baru, bisa langsung hubungi Jajang saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, apapun mereknya, akan mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Bahkan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan diskon sampai 5 juta lagi jika Bapak Ibu melakukan pembeliannya secara tukar tambah di sini. Yang keenam, kita akan memberikan jasa servis gratis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Tentunya ini akan mengurangi biaya perawatan mobil Bapak Ibu karena jasa servisnya sudah kami berikan secara gratis. Yang ketujuh, kita memiliki layanan darurat selama 24 jam, dan itu kita berikan gratis selama 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, jika terjadi kendala di lapangan, langsung hubungi kami, maka tim kami akan datang untuk membantu Bapak Ibu secara gratis selama 24 jam. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Daihatsu baru kepada Jajang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan alat-alat elektronik atau voucher belanja
atau e-money tentunya tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, maka langsung hubungi Jajang, maka Jajang akan menyiapkan unit test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak bisa datang ke showroom, maka nanti Jajang akan siapkan unit test drive-nya untuk dibawakan ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu semua. Nah, kali ini kita bareng Mas Jajang lagi dari Astra Daihatsu Daan Mogot ya. Tadi langsung disampaikan semua promo-promonya, banyak banget. Cash credit, ada diskonnya, ada DP ringan, ada angsuran ringan, bahkan ada bunga 0%. Dan juga ada servis gratis ya untuk jasanya. Plus kalau teman-teman beli mobil melalui Mas Jajang ini bisa mendapatkan hadiah langsung berupa barang-barang elektronik atau voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Daihatsu nggak usah ragu lagi, langsung hubungin Mas Jajang, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita akan membongkar, kita akan refresh lagi Daihatsu New Terios Facelift 2024, dan kali ini adalah yang tipe RAT ADS. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ini merupakan tipe terworth it ataukah justru malah lebih worth it yang lainnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Daihatsu New Terios Facelift ini, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya, karena kita selalu lampirkan harga lengkap di kolom deskripsi. Jadi teman-teman klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Daihatsu di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya untuk Terios yang tipe RAT ADS ya. Kita lihat dari desain grill ornamennya, ini di bagian atas dia ada garnish list, dia berwarna black glossy, lengkap dengan ornamen-ornamen warna chrome ya, kayak model tombol-tombol piano. Lalu ada list berwarna chrome juga di bagian atasnya, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome ya. Dan untuk New Terios yang RADS ini, dia menariknya sudah dilengkapi dengan kamera depan juga, karena sudah ada kamera 360. Dan untuk bagian bumper bawahnya ini dia ada kisi-kisi ruang terbukanya ya. Ini di finishing warna black dove, dan di bagian bumper bawahnya di finishing warna body, serta ada warna silver di bagian tengahnya. Dan untuk desain dari lampunya ini masih sama dengan model sebelumnya juga ya. Ini untuk lampu senjanya LED, modelnya garis panjang yang di bawah. Lalu ada lampu utamanya ini sudah LED multi reflektor, tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Di bagian bawah di sini juga dilengkapi dengan fog lamp, ini masih bolam halogen warna kuning, lengkap dengan lampu DRL ya, modelnya vertikal ke atas sudah LED. Lalu untuk housingnya di sini di finishing warna black dove, serta ada tambahan ornamen berwarna silver di bagian kanan atau kirinya. Lalu yang menarik lagi di sini juga ada corner sensor ya, jadi kanan kiri ada sensor untuk mendeteksi objek-objek di depan kendaraan kalau lagi mau parkir maju ataupun di tempat yang kemacetan gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu New Terios Facelift RAT ADS 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu Terios Facelift ini yang tipe RADS ini juga tidak ada perbedaan dari tipe-tipe lainnya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Daihatsu New Terios Facelift RADS ini dia memiliki tenaga di 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 13,9 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk menahan panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya untuk Daihatsu New Terios Facelift yang RADS. Ini untuk velgnya R17 ya, sama kayak yang lain juga. Di sini warnanya full grey dengan profil ban di 215/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist. Lalu kita lihat di sini di atas rodanya, di sini juga ada over fender. Ini berwarna black dove tipis ya, seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya, jadi menimbulkan kesan sporty. Kemudian untuk spionnya ini covernya di finishing warna body, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya sudah elektrik dan sudah bisa dilipat buka otomatis, tapi dia belum connect dengan remote-nya. Lalu di bagian bawah spionnya di sini juga ada kamera samping ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di atas kacanya ada talang air ya untuk kaca depan dan belakang. Bahkan di paling belakangnya ini juga ada emblem Teriosnya.
Dan di atas atapnya ini tentunya dia ada roof rail ya. Ini ciri khas dari Terios. Ini di finishing warna Black Dove. Dan kita lihat di bawah kacanya juga ada garnish list berwarna chrome menimbulkan kesan elegan dari samping. Dan untuk handle pintunya ini model tarik warna body dan dia juga sudah ada tombol smart entry-nya nih karena kuncinya sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya, tapi untuk pengereman di roda belakangnya, Terios RADS pun dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Terios Facelift RAT ADS 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini antenanya juga masih sama ya, model shark fin atau street view warna body. Dilengkapi juga dengan roof spoiler warna body juga, dan kanan kirinya di finishing warna Black Dove. Dan di tengahnya dia juga dilengkapi dengan stop lamp ya, ini lampu LED. Lalu untuk kacanya, ini sayangnya Terios itu semua tipe sampai di tipe tertingginya dia nggak ada kaca defoggernya, jadi belum anti bun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengahnya di sini ada garnish list berwarna black glossy, lengkap dengan emblem Daihatsu berwarna chrome di tengahnya, jadi menimbulkan kesan sporty dan elegan. Lalu di bawahnya juga ada kamera belakang ya. Tentunya kamera ini terkoneksi dengan kamera 360-nya karena ada kamera 360. Lalu untuk detail lampunya ini sama kayak yang tipe-tipe lainnya juga. Untuk lampu belakang dan lampu remnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Terios berwarna chrome. Dan di sebelah kirinya dia ada emblem RADS ya, jadi kelihatan lebih sporty tulisannya. Dan kita lihat di bumper tengahnya ini juga dia dilengkapi dengan 2 titik sensor ya, jadi untuk keamanan selain tadi ada kamera ada 2 titik sensor juga. Dan menariknya di atasnya ini dia ada tambahan plat ornamen berwarna Black Dove dengan model-model metrik-metrik ya, dan di tengahnya dilengkapi dengan emblem Terios yang cukup elegan juga. Lalu untuk bumper bawahnya kanan kirinya di sini juga dilengkapi dengan 2 lampu reflektor dengan housing berwarna Black Dove serta ada tambahan ornamen juga berwarna chrome di kanan kirinya. Dan untuk bumper bawahnya ini juga di bagian tengah ada finishing warna silver lengkap dengan ornamen metrik-metrik berwarna chrome juga ya, jadi senada dengan bumper di depannya juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu New Terios Facelift RAT ADS 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock. Lalu di belakangnya dia juga ada logo Daihatsu kecil gitu ya berwarna chrome. Dan saat kita kunci ini hanya nyala lampu sen pada spionnya, tidak bisa terlipat otomatis karena memang belum auto folding terkoneksi dengan remote-nya, itu belum ya. Jadi teman-teman di sini karena keyless, kalau teman-teman pengen buka lock dari pintu-pintunya atau mau mengunci, sebenarnya nggak mengeluarkan kunci juga bisa ya, cukup dikantongin atau dibawa di badan. Di sini dia ada tombol, kalau kita tekan ini bisa membuka lock dari pintu-pintunya ataupun mengunci. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya kita lihat didominasi warna hitam dan ini masih bahan plastik semuanya ya, kecuali di bagian atas armrestnya yang sudah ada lapisan bahan fabric warna hitam, tapi armrestnya sendiri juga masih bahan plastik di sini. Ada laci kecil di atas ini, ada tombol-tombol power window ya, auto di bagian driver, dan ada tombol untuk pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion ya. Dan handle pintunya menariknya di sini sudah di finishing warna chrome. Lalu di bawah di sini juga ada speaker tentunya untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga nggak ada perubahan di 2024 ini, jadi masih sama dengan facelift yang di 2023-nya, di finishing warna full black ya yang sekarang dengan ornamen-ornamen list-list warna silver ya. Di pojokan atas di sini dia ada speaker atau tweeter tambahan ya. Lalu untuk isi AC-nya juga ada lingkaran warna chrome-nya. Kemudian di bagian tengah ini dia warna hitam bahan plastik juga ya. Lalu di atasnya ada list warna black glossy-nya, dan di bawahnya di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya, tombol traction control, ada idling stop juga, kemudian ada tombol kamera 360 dan ada parkir assist juga. Lalu di bawah sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan di paling bawah tentunya hanya ada pedal gas dan rem ya, karena yang kita bongkar adalah yang matic-nya yang kali ini. Dan untuk bahan joknya di sini juga masih sama, masih full bahan fabric warna hitam dengan
motif-motif di bagian tengahnya, dan ini juga tidak ada airbag samping ya. Dan di sini pengaturan sandarannya dia masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga nih ya. Jadi joknya sudah bisa diatur naik turun, ini masih manual, dan maju mundurnya dia juga masih manual. Dan di bawah sini dia juga ada tambahan ornamen berwarna black dove dengan emblem Terios yang cukup sporty modelnya. Dan menariknya karpetnya untuk yang ADS ini dia sudah karpet yang 3D ya, jadi kelihatan sporty juga, mendukung dari ADS-nya. Untuk setirnya juga modelnya masih sama, modelnya 3 spoke ya, sudah dilapis kulit, kanan kirinya ada aksen-aksen warna silver, begitu pula di bawahnya juga di finishing warna silver, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Dan di bagian kanan dia ada tombol untuk mengangkat telepon, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk audio switch controlnya ya, jadi bisa diatur dari sini juga untuk head unit audionya. Lalu untuk setirnya ini dia bisa diatur nih naik turun aja ya, jadi belum bisa maju mundur, baru tilt, belum teleskopik. Lalu di sebelah kanan setir, belakangnya ada saklar menekan lampu-lampunya. Menariknya ada pilihan auto juga, dan di kirinya ada saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di sebelah kanan setir. Kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan speedometernya ini juga masih sama kayak yang sebelumnya juga ya, jadi masih model analog kayak gini. Di kiri ada RPM, di kanannya untuk kecepatannya, di tengahnya ada MID juga masih standar, belum TFT ya. Kemudian di sini untuk indikator lainnya cukup banyak, termasuk untuk BBM, untuk transmisi, untuk pintu-pintu juga, dan untuk aki dan lain-lain juga ya standar. Dan di tengahnya MID-nya itu ada kayak daun warna hijau ya, itu untuk indikator untuk eco indikator ya, jadi bukan eco mode tapi eco indikator, jadi untuk memandu kita supaya perjalanan kita saat mengendari itu irit atau enggak, hanya untuk memandu aja. Di tengah di sini dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Ini modelnya dia masih di dalam. Kemudian ini untuk fitur-fiturnya ada radio di sini, lalu ada media di sini lengkap ya, jadi ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada koneksi ke telepon juga ya, dan untuk pengaturannya juga. Dan saat dirubah di mundur, menariknya untuk yang tipe RADS memang sudah dilengkapi dengan kamera 360 nih, jadi kita bisa melihat sekeliling dari kendaraan. Lalu di atas head unitnya juga ada kisi-kisi AC-nya, ini standar ya, dia 2 blower dengan list-list warna chrome, di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazard. Dan untuk frame dari head unit audionya ini di finishing warna black glossy, serta ada list warna silver juga di bagian luarnya ya. Kemudian di bawahnya di sini ada untuk menyimpan kartu e-tol, lalu ada untuk pengaturan AC-nya ini sudah digital ya. Jadi temperaturnya di sebelah kanan, kipasnya di sebelah kiri, lengkap dengan pilihan auto climate juga, lalu ada untuk tombol AC-nya dan untuk sirkulasi udaranya juga ya. Tapi memang disayangkan itu rata-rata kalau kita ngomongin Daihatsu ya, termasuk di Terios ini, dia arah semburannya hanya ke badan aja nih, nggak bisa diatur badan ke kaki gitu ya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dari dashboardnya ini memang nggak banyak perubahan dari generasi sebelumnya, hanya sedikit perubahan di warnanya aja. Lalu di bawah sini juga dia ada power outlet ya, ini standar 12 volt dan ada port USB juga ya. Ini yang terkoneksi dengan head unit audionya juga nih. Jadi bisa untuk colokan juga, ada 2 di sini, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk model tuas transmisinya seperti ini ya, sudah dilapis kulit di bagian atasnya, di bawahnya di sini ada ornamen-ornamen silver ya, dan di kanan kirinya juga, jadi tampak kelihatan sedikit elegan. Lalu ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, kemudian 3, 2, dan L ya. Jadi belum triptonic, jadi teman-teman ngubah giginya secara manual itu ya standar ya, kayak mobil-mobil lama gitu ya. Tangannya di sini juga masih model tarik ya, tombolnya di finishing warna silver atau chrome. Lalu di bawahnya ada tempat laci kecil ya, ada 2 di sini, dan di kanan kirinya juga ada list warna silver ya, walaupun dia nggak kelihatan tapi ada gitu. Kemudian di sini dia juga untuk konsol boxnya cukup tinggi ya, buat sandaran lumayan lah ya, walaupun nggak terlalu besar, sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah. Dan menariknya kalau dibuka dia juga ada wireless chargernya nih, jadi teman-teman kalau lupa bawa kabel bisa pakai wireless charger ini juga kalau ada aplikasinya. Dan di bawahnya kalau dibuka ini boxnya memang nggak terlalu besar tapi cukup dalam ya, dan modelnya kotak, tentunya ini akan sangat lumayan lah untuk penyimpanan barang-barang kecil.
Di bagian depan di sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Kemudian di bagian atas ini full bahan hard plastik ya, lalu sedikit ada list warna black glossy-nya menimbulkan kesan sedikit elegan. Di atasnya juga di sini ada airbag untuk penumpang depan. Jadi untuk Terios RADS dia airbagnya hanya dual airbag ya, jadi untuk di bagian driver dan penumpang depan aja. Kemudian di pojokan atas dia ada tambahan tweeter atau speaker ya. Kemudian di kirinya dia juga ada kisi AC dengan list warna silver model lingkaran juga ya. Di bagian atas juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup. Ada lampu tambahannya juga. Di sini juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract di penumpang depannya. Di tengahnya juga ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning, lengkap dengan indikator ke pintu ya. Jadi kalau di setting di door dia akan menyala otomatis ya kalau pintu-pintunya ada yang nggak rapat atau terbuka. Lalu di sini juga ada tempat menyimpan kacamata juga ya, jadi simple di atas ini. Spion dalamnya masih standar dan di bagian kanan dia juga ada sun visor. Untuk di bagian driver ini tidak ada kaca dan lampu tambahannya. Kemudian pada joknya standar tentunya ada seat belt ya, kanan kiri di sini sudah 3 titik penguncian dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan teknologi protensioner dan frost limiter untuk keamanannya ya. Lalu di atas jok di sini juga dilengkapi dengan headrest yang sudah adjustable tentunya, tapi memang belum dilapis kulit ya, karena memang joknya untuk yang RADS belum ada lapisan kulitnya. Dan di bawah ini dia ada upper, dan menariknya untuk karpet bawahnya dia juga ada pakai karpet yang 3D gitu ya, beda sama yang tipe R standar, lengkap dengan emblem Terios juga di bagian sampingnya yang modelnya juga cukup sporty. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya sama kayak depannya, bahan hard plastik, full warna hitam ya. Kecuali di bagian atas armrestnya yang ada lapisan fabric juga warna hitam. Kemudian armrestnya bahan hard plastik warna hitam juga. Ada laci terbuka kecil di sini. Kemudian di sini ada tombol power window lengkap dengan cup holder juga di depannya ya. Dan di atasnya untuk handle pintunya juga di finishing warna chrome. Dan di bawah juga ada speaker lagi ya. Untuk baris keduanya ada pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket. Dan kalau kita mau masuk ke dalam, ini juga ada tambahan ornamen Terios ya. Ini cukup sporty juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu New Terios yang RATADS ya. Kita lihat di sini dari ruang cabin ya, ini ya masih longgar ya. Lutut saya ke depan masih jauh dengan kursi yang depannya sudah saya mundurin. Kemudian di bagian plafonnya di atas ini juga masih lumayan tinggi. Jadi dari tinggi saya 167an ini masih hampir 10 jari ya, sekitar 9 jarian lebih dikit. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah ini ada AC double blowernya, ada 3 blower dengan pengaturan di kanannya. Dan di tengah juga dilengkapi dengan lampu cabin, ini masih warna kuning. Lalu di kanan kirinya, ini juga ada seat belt tentunya ya. Ini sudah 3 titik penguncian pada kanan kirinya. Tapi memang disayangkan untuk Terios itu masih 2 titik penguncian di bagian tengahnya ya. Jadi kalau bertiga yang tengah hanya 2 titik penguncian. Begitu pula dengan headrestnya ini juga hanya 2 kanan kiri. Sebenarnya sudah adjustable nih, tapi hanya 2. Jadi tengahnya kalau ada penumpang juga nggak kebagian headrest juga ya. Dan untuk Terios RADS pun tidak ada Isofix di bawahnya ini. Kemudian di depan ini dia masih ada kantong-kantong kanan kiri ya, di jok-jok belakangnya. Di tengahnya ini ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya, bisa tertutup kayak gini jadi rapi. Dan di sini juga dia ada power outlet lagi ya, 12 volt di bawah sini. Jadi kalau mau ngecas nggak perlu nitip depannya karena ada juga di sini. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya nih sekali jebretan kayak gini langsung terlipat full ya. Jadi cukup praktis. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam kita lihat ya. Kalau standar nih jok tengahnya mundur full, ini langsung mepet ya. Jadi teman-teman nanti bagi aja dengan depannya karena di depannya masih longgar banget gitu ya. Lalu untuk sandarannya ini sayangnya memang nggak bisa diatur-atur ya. Jadi kalau dimiringin ya segini nih maksimal gitu. Jadi nggak bisa lebih miring lagi. Kemudian di kanan kirinya di sini dia ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable ya. Ada 2.
Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt lagi, ada 2 juga yang sudah 3 titik pengujian. Lalu menarik di kanan kiri, di sini ada tempat-tempat penyimpanan ya di kanan kirinya, dan ada door pocket juga. Lalu ada speaker juga kanan kirinya, dan menariknya di bagian kirinya di sini dia ada colokan nih power outlet 12 volt, dan menariknya lagi di bagian atas tetap ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual. Nah, di sini dia bagasinya standar ya, mobil 3 baris, nggak terlalu luas, tapi tetap lumayan ya, ada bagasi seperti ini. Dan ini juga mendapatkan cargo net juga nih. Jadi kalau teman-teman naruh barang-barang kecil tentunya akan praktis ya, nggak mudah tercecer. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang gede, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Pelipatannya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya, ke depan kayak gini, bisa setengah-setengah atau dua-duanya ya, ini ke depan juga tentunya ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bagasi yang lebih besar. Lalu di kirinya dia juga tetap dilengkapi dengan lampu penerangan. Untuk di bagian bagasi ini masih warna kuning atau halogen. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Daihatsu New Terios Facelift 2024, dan kali ini adalah yang tipe RAT ADS ya. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri seperti apa fitur-fitur lengkapnya. Nah, kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki? Teman-teman nanti boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu New Terios ini ataupun Daihatsu tipe lainnya, jangan sungkan-sungkan. Ada Mas Jajang di sini, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri ya. Mau tanya diskon, hitungan kredit, atau bahkan mau janjian test drive, pokoknya langsung janjian aja sama Mas Jajang, hubungi nomor yang di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, Saya Jajang. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.